partai tidak ada begitu Mbak. Tapi memang ya karena kita sebagian besar pendukung Jokowi memilih Pak Prabowo, ini kan hal yang biasa. Memang di partai kan punya mekanisme. Kami ini kan memang relawan ini kan organisasi perjuangannya tidak lari dari apa yang kita perjuangkan, ya nggak masalah. Kalau apa yang diperjuangkan Pak Prabowo itu juga apa yang diperjuangkan oleh PDIP, kemudian NKRI dan sebagainya, soal keberagaman, dan itu dilakukan oleh Pak Prabowo. Apalagi Pak Prabowo itu selalu menyampaikan, ya saya dengan Mas Ganjar itu tidak terlalu jauh perbedaan perjuangannya. Mas Ganjar juga berjuang buat bangsa ini. Silakan Bang Adian, silakan. Gini loh, kita jangan lari dari konteks. Tadi kan kita berbicara tentang data. Oke, begini ya. Ada data paling sederhana saja kita pakai. Data penyelenggara Musra. Oke, Musra kemarin 18 organisasi relawan, 10 ke Ganjar. Confirm. Hadir mereka, hadir. Pimpinannya hadir. Penasihatnya Andi Gani Nowia datang. MC-nya juga hadir. Dari Musra datang ke tempat kita. Menjadi MC acara. Dari 8 yang tersisa, terbagi 3 kelompok. Satunya menunggu arahan Jokowi. Satunya kemudian 3 periode. Satu lagi abstain. Dari 8 masih pecah 3. Dari 18 nih. Oke, tapi kita jangan pakai angka yang ratusan dulu. Tapi kalau tadi kata Mas Adi, Bang Adian, kalau lihat dari gesturnya, kok kayaknya nyamanan pada saat Pak Jokowi berbicara di depan Musra kalau pada begitu saat Mas Adi harus lihat rangkaian pidato Jokowi. Bagaimana intonasi suaranya berbeda saat itu. Dia melengking tinggi. Dia ketika kemudian diteriakin nama salah satu capres, dia berbalik ke sisi yang lain. Kalau kita mau membaca gestur, artinya walaupun saya bukan dalam kapasitas membaca gestur, tapi semua orang bilang intonasi suara Jokowi berbeda saat itu. Tidak dengan ratusan pidatonya yang lain. Artinya apa? Apa? Artinya kalau yang ditangkap Bang Adian pada saat itu? Artinya menurut saya dia tidak mau didesak-desak seperti itu. Dia tuh presiden loh. Presiden Republik Indonesia. Lalu didesak-desak untuk menunjukkan sikapnya saat itu. Bahkan Jokowi sampaikan, saya dapat amplop tapi tidak saya buka. Itu jelas Jokowi sampaikan. Bagaimana mungkin kemudian seorang Presiden Republik Indonesia di hadapan ribuan orang dan diputar di televisi, dipaksa-paksa, dioyok-oyok untuk secara terbuka menyampaikan dukungan politiknya. Itu saja sama saja mempermalukan dirinya, mempermalukan konstitusi. Oke, kalau gitu Mas Adi emang benar yang ditangkapnya bahwa tadi ya diam itu artinya adalah nggak mau gerasa gerusu, kemudian nggak nyaman, sinyalnya nggak mau didesak. Masih di mute, Mas Adi? Ya halo, suaranya tadi nggak kedengeran. Ya. Oke, jadi saya ulangin lagi ya. Tadi kalau kata Bang Adian bilang sebenarnya waktu gestur yang di Musra itu adalah Jokowi itu sebenarnya nggak nyaman loh, nggak mau didesak-desak. Intonasinya? Intonasinya. Saya nggak tahu ini didesak oleh siapa. Ya bagi saya prinsipnya cuma satu, Jokowi itu kader PDIP, nggak mungkin mendukung calon presiden di luar PDIP, itu saja keduanya. Kecuali memang di 2024 Jokowi itu ingin pisah jalan dari PDIP. Makanya tadi di awal saya mengatakan kalau memang Jokowi ingin mendukung calon lain seperti Prabowo Subianto, pasti digaris juga sama Bang Adian sama PDIP. Ini teman, ini kawan, dan siapa yang harus diajak bekerja sama. Oleh karena itu, sebelum ada garis resmi, sebelum ada garis tegas diumumkan oleh KPU kandidat capres, selama itu juga saya kira akan dibiarkan. Tapi the end of the day-nya, kalau memang sudah definitif calon presidennya, pastinya PDIP berhitung betul siapa minyak dan siapa air, siapa kawan dan siapa lawan, termasuk Jokowi. Ditanyakan pasti, Gibran pun ditanyakan, dukung siapa? Prabowo atau Ganjar? Kalau dukung Prabowo, pasti juga akan dilawan apapun, karena bagi PDIP, bagi Adian Apitupulu, bagi elit-elit PDIP yang lain, tidak ada cara lain untuk memenangkan. Karena tadi sudah di-warning juga sama Bang Adian begitu ya, Mas Adi ya, dengan beberapa kali kemenangan. Kalau saya membaca begitu dalam kondisi normal, karena PDIP ini kan partai yang
di mana semua kadernya harus tegak lurus ya ke pimpinan dan elit partai. Kecuali itu tadi Jokowi memilih pisah jalan dengan PDIP di 2024. Tapi saya agak rumit membayangkan itu semua. Rumit sekali. Kalau gitu Bang Noel dilihatnya kalau kemarin relawan Jokowi dan Mas Gibran ini mendukung Pak Prabowo, jangan-jangan ini juga merupakan bentuk desakan ke Pak Jokowi. Desakan nggak nih? Enggak lah, apa yang mau didesak? Emang kita ini apa sih? Tapi ketika kita menyampaikan, itu kan bagian hak konstitusi kita. Tidak jauh beda dengan apa undang-undang partai. Yang punya hak untuk menyalonkan presiden adalah partai dan gabungannya. Sama halnya ketika kita relawan, setiap warga negara punya hak untuk menyampaikan pendapatnya dan pandangannya. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Menyampaikan boleh, tapi menyampaikan tidak masalah. Dan tapi meminta presiden untuk menyatakan dukungan politiknya secara terbuka, itu akan membuat Jokowi melanggar konstitusi. Itu Gitu loh. presidennya nggak mungkin ya, menurut pandangan saya, presidennya juga akan merasa tidak nyaman kalau didesak. Buktinya ketika presiden di acara musrah, sangat ekspresif sekali menyampaikannya. Jadi nggak ada desakan ya? Beda ya, nggak ada desakan maksudnya. Cari pemimpin yang punya keberanian, berpihak kepada rakyat, jangan mau kemauan elit. Nah, itu kan keren tuh. Luar biasa, saya lihat ekspresif sekali presiden. Persis apa yang Mas Adi Praetno sampaikan, sangat nyaman ketika presiden berpidato di depan relawannya tanpa ada semacam sebuah tekanan. Gitu. Itu menunjukkan bahwa Pak Presiden itu sangat nyaman sekali dengan relawan-relawannya. Maka kita tidak ada yang menekan, Mbak. Itu saya rasa pernyataan Adian itu tidak ada tekanan ya dan desakan ya Bang Noel ya. So, dari intonasinya kan kita gini loh. Tadi kan Mas Adi bicara tentang gestur segala macam. Saya bilang, yang berbeda itu intonasi presiden. Yuk kita buka seluruh rangkaian pidato presiden dimanapun. Ada nggak intonasi melenggeng-lenggeng seperti itu? Itu sesuatu yang tidak biasa. Kenapa itu bisa terjadi? Saya menganggapnya tidak nyaman. Kenapa masih tidak nyaman? Dia Presiden Republik Indonesia. Dia harus berdiri di atas semua kelompok dan tidak bisa didesak-desak secara terbuka. Kami tunggu instruksi Jokowi, kami tunggu perintah Jokowi, arahan Jokowi. Nggak bisa, Mbak. Permintaan itu bisa memaksa Jokowi permintaan itu bisa memaksa Jokowi untuk melanggar konstitusi, gitu loh. Oke, masih tetap ini merupakan desakan. Itu harapan. Bedakan antara desakan dan harapan. Oke, Mas Adi kalau kayak gitu panasnya seperti ini, panasnya antar relawan dan juga termasuk manuver para relawan ini nanti akan mengganggu nggak sih kinerja dari Pak Jokowi sendiri? Dan bagaimana juga harusnya Pak Jokowi ini harus bersikap? Ya saya kira tidak akan terlampau mengganggu ya, karena ini kan bagian dari kerja-kerja yang sebenarnya sudah lama dilakukan oleh Jokowi. Jadi bagi saya sederhana sebenarnya, jangan terlampau berharap juga para pendukung Prabowo akan mendapatkan dukungan dari Jokowi secara eksplisit, karena Jokowi ini adalah kader PDIP. Di situ kata kuncinya. Bisa saja ini kata PHP, pemberian harapan palsu, Pak. Dalam politik ini kan biasa. Ini kan PDIP belum bicara dengan Jokowi, PDIP belum bicara dengan Gibran, maunya apa? Kalau itu ditanyakan, saya kira relawan-relawan politik Jokowi ini yang dianggap wajah politiknya dari Jokowi akan ditertibkan, Mbak. Kalau memang sudah betul tidak mau dengan PDIP, kalau memang beda dengan artinya harus terang-terangan begitu ya Mas Adi ya? Ya betul, ini kan masih umbang kanan, umbang kiri, masih bunga-bunga demokrasi. Tapi kalau sudah jelas siapa yang mendapatkan tiket pencapresan, saya kira tidak ada ampun bagi siapapun, bagi PDIP. Kalau memang sikap politiknya berbeda, pasti akan dilawan, termasuk Jokowi. Itu tadi, saya selalu mengatakan ini, jangan pernah berharap dukungan politik dari Jokowi di luar Ganjar Pranowo dan di luar PDIP. Haram masih panjang perjalanan. Karena darah merah Jokowi itu darah merah. Tadi sudah di warning juga dari PDIP ya. Tapi kita lihat ya, kita nggak tahu ya nanti dinamikanya akan seperti apa ya. Terima kasih Mas Adi Praetno, terima kasih juga Bang Noel, dan juga terima kasih Bang Adian Apitupulu. Sehat selalu Bapak-Bapak, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Setelah ini saudara, kami punya informasi lainnya, tetaplah bersama kami di Kompas Petang karena kami akan hadirkan informasi dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membagikan ratusan sepeda motor ke Koramil di kampung halaman SBY di Pacitan, Jawa Timur. Mahfud MD ditunjuk sebagai PLT Menkominfo pasca dijadikan Johnny
G. Plate ditetapkan sebagai tersangka.